Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini, saya coba ngebahas sesuatu yang sangat-sangat penting seputar hubungan yang tidak dipublikasikan. Artinya begini, kalian berpacaran, atau bahkan engkau dekat dengan seseorang, dan kalian sudah membangun sebuah komitmen. Namun dia tidak mempublikasikan hubungan kalian, baik di sosial medianya, baik di temannya, baik di sahabatnya, bahkan di keluarganya dia tidak publikasikan. Nah, ada apa? Ini yang coba saya bagikan, dan saya berharap ini bisa ngebantu teman-teman muda supaya engkau bisa peka, bisa tajam dalam menilai. Dan pesan saya, jadilah pribadi yang tegas supaya engkau tahu mana yang terbaik untuk kamu. Ya, doa saya ini bisa memberkati teman-teman muda. So, ini yang perlu kita garis bawahi. Apabila dia tidak mempublis hubungan kalian karena memang kesepakatan, tolong garis bawahi kesepakatan. Terjadi kesepakatan antara kamu dengan dia, yuk kita udah usah publis. Maka saya sampaikan, it's okay, gak jadi masalah. Itu juga yang saya lakukan waktu saya berpacaran. Saya bilang dengan pacar, kita berdua sepakat, yuk kita gak usah publis, supaya orang jangan terlalu kepo, supaya orang nanti jangan bilang kita pamer apalah segala macam. Yuk kita gak usah publis. Nah, setelah kita menikah baru kita publis. Nah, ini terjadi karena kesepakatan, dan itu is okay, gak jadi masalah. Nah, namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau dia tidak mempublis di sosial medianya, di lingkungan pertemanannya, sahabatnya dan keluarganya, tanpa sepengetahuan dari kamunya? Jadi gini, kamu sebagai pacarnya, kamu publis hubungan kalian ke sosial mediamu dan ke teman-temanmu, sahabatmu dan keluargamu. Sementara dia nggak publis. Ada apa? Kan begitu. So, ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, dia mungkin sering nge-like, ya. Dia mungkin sering nge-like, komen, bahkan DM seseorang di sosial medianya, dan itu jadi alasan dia nggak publis supaya tidak ketahuan untuk seseorang yang mungkin dia DM. Contoh, dia DM seseorang, entah mungkin dia coba PDKT atau gimana, dan bagaimana caranya supaya orang yang di DM itu tidak melihat kamu dia statusnya berpacaran dengan kamu. Artinya supaya free, supaya bebas. Nah, itu yang pertama, dia sering like, komen, bahkan DM seseorang supaya tidak ketahuan, jadinya tidak dipublis hubungan kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi bahan pertimbangan adalah menjadi alasan kenapa dia tidak publis hubungan kalian sementara kamu publis. Maka yang kedua adalah ada seseorang, ya, ada seseorang atau beberapa orang mungkin yang suka sama dia. Maksudnya dia adalah pacarmu atau orang yang kamu lagi dekat dan kalian komitmen. Ada seseorang yang suka sama dia dan mungkin beberapa orang, dan dia tidak publis hubungan kalian supaya beberapa orang itu tidak tahu status kalian. Jadi kembali lagi, supaya free, supaya bebas, supaya tidak ada intimidasi. Jadi dia tidak publis. Itu menjadi alasan. Ingat tadi saya bilang, kalau kalian sepakat, it's okay. Tapi ini kasusnya kamu publis, dia nggak publis. Itu yang kedua tadi yang saya jelaskan. Nah, kemudian yang ketiga, alasan dia tidak publis hubungan kalian sementara kamu publis adalah, ini yang menjadi pertimbangan. Yang ketiga, ada seseorang yang mungkin dia sedang taksir atau coba PDKT. Jadi dia taksir seseorang
atau dia PDKT. Nah, bagaimana caranya supaya orang yang dia taksir itu tidak tahu bahwa dia sudah punya pacar? Dengan cara dia tidak mempublis hubungan kalian. Nah, ini sering dilakukan. Ini sering terjadi. So, itu menjadi bahan pertimbangan yang ketiga atau alasan yang ketiga. Yang keempat, kamu publis hubungan kalian, tapi dia tidak publis baik di sosial media, baik di teman-temannya, di sahabatnya, bahkan di keluarganya. Maka jadi alasan atau pertimbangan yang keempat adalah dia sedang, nah ini yang parah ini yang parah yang keempat ini. Dia sedang menjalin hubungan dengan yang lain selain kamunya. Artinya begini, dia sedang selingkuh di belakangmu. Nah, itu alasan kenapa dia tidak publis. Masuk akal dong. Kalau dia sedang pacaran dengan seseorang, terus tiba-tiba dia publis hubungannya, ya orang tersebut ketahuan lah. Ya mereka bisa bubar. Nah, itu alasan kenapa tidak dipublis, supaya perselingkuhannya tidak terbongkar. Nah, ini yang menjadi bahan pertimbangan. Jadi ada 4 yang menjadi alasan atau jadi bahan pertimbangan untuk kita memikirkan kenapa dia tidak mempublis hubungan kalian. Yang pertama tadi saya bilang, dia sering like, dia komen, bahkan DM seseorang supaya tidak ketahuan. Yang kedua, ada seseorang atau mungkin beberapa orang yang suka sama pacarmu. Yang ketiga, ada seseorang yang mungkin dia sedang taksir. Artinya pacarmu sedang menaksir seseorang atau mungkin beberapa orang. Nah, dan yang terakhir, pacarmu atau dia yang lagi dekat sama kamu, kalian komitmen. Kenapa dia tidak publis? Maka yang terakhir adalah dia sedang jalin hubungan dengan yang lain selain kamunya, atau bahasanya adalah dia selingkuh dari kamunya. Itu ada 4 alasan jadi bahan pemikiran dan jadi bahan pertimbangan. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Ini yang penting. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, mintalah dia untuk mempublis hubungan kalian, baik di sosial medianya, entah dia buat di sosial medianya status berpacaran, atau dia buat di sosial medianya upload foto kalian berdua. Minta dia untuk mempublis hubungan kalian ke teman-temannya, ke sahabat-sahabatnya, dan minta dia mempublis hubungan kalian ke keluarganya. Nah, waktu kamu minta untuk dia mempublis hubungan kalian, nah, kira-kira apa responnya? Ini yang penting banget. Apa responnya waktu kamu meminta untuk dia mempublis? Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kamu lakukan? Maka yang kedua adalah, kalau dia tidak mau mempublis hubungan kalian, entah di sosial media, di teman, sahabat, atau keluarganya, dengan alasan yang tidak masuk akal, atau dengan mencari-cari alasan, maka pesan saya, tegaslah. Bilang ke dia, aku publis hubungan kita, aku nggak jadi masalah publis hubungan kita. Kenapa kamu menjadi masalah? Nah, itu teman-teman mesti tegas, supaya dia tahu bahwa kamu orang yang tidak sembarangan. Dan yang terakhir, apa yang harus dilakukan? Maka yang terakhir adalah, ini yang mesti teman-teman tahu. Coba renungkan baik-baik ini. Kalau dia benar-benar sayang sama kamu, kalau dia benar-benar cinta sama kamu, maka tidak jadi masalah dia mempublis hubungan kalian. Justru bahagia dong. Justru senang kita mempublis orang yang kita cintai. Nah, itu yang menjadi bahan pertimbangan. So, lakukanlah ketiga hal ini,
maka saya percaya ini akan sangat efektif. Yang pertama, minta dia untuk mempublis dan cari tahu bagaimana jawabannya. Yang kedua, kalau dia tidak mau mempublis, maka pesan saya tegaslah. Dan yang ketiga, catat baik, kalau dia benar-benar cinta, benar-benar sayang, harusnya tidak jadi masalah mempublis hubungan kalian. Justru bahagia, justru senang. So, ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Jadilah pribadi yang tegas supaya kamu tidak dipermainkan. Jadilah pribadi yang tegas supaya dia tahu bahwa kamu bukan orang sembarangan. Jadilah pribadi yang tegas supaya engkau mendapatkan pasangan yang terbaik di kemudian hari. Ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Pesan saya, tetaplah semangat, tetaplah antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.